Tapi ternyata ketika kita baca itu semua isi aturan di KUHP enggak gitu juga. Makanya saya juga tanda tanya. Enggak sehoror itu ya sebenarnya. Enggak horor begitu. Kalau orang-orang kayak kita gini Kak, orang awam yang nggak ngerti, pasti itu udah heboh banget nih. Enggak ada tuh tertulis di dalam pasal-pasal di KUHP itu bahwa check-in di hotel bisa dipenjara, bahwa kohabitasi atau kumpul kebo tadi itu bisa seketika dipenjara begitu saja gitu. Tetapi ada klausul-klausul yang lainnya. Nah, apa aja nih biar para sahabat gembel tahu apa aja yang bisa bikin orang tuh sebenarnya nggak segampang itu untuk memenjarakan orang dengan KUHP yang baru. Apa aja nih Kak? Hola Juja, Gembel. Kembali lagi bersama kita. gua Bella Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nah, budaya salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Ini kenapa nih sebelah aku ya? lagi rusuh Ibu El. Kenapa kamu? Tadi ngoceh mulu. Enggak, soalnya ini orang pada rame banget tahu lagi ngebahas apa sih tuh undang-undang KUHP, nggak paham deh. Kenapa? Iya, biasalah anak muda kan suka rusuh gitu kan, kayak udah pemikirannya kemana-mana. Kalau kita check in gitu nggak boleh, nggak, maksudnya bukannya mau check in, tapi kan urusan-urusan privacy, urusan pribadi seseorang kan kayak berasa banget itu diatur sama pemerintah kayak gitu. Gimana tuh Buel kan tahu kan yang kayak gitu, gimana? Coba jelasin dulu dong. Kamu resah? Kamu nanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan kita bakal terjawab sama spesialis dan juga yang tahu tentunya ya tentang hukum-hukum di Indonesia. Siapakah dia? Please welcome Melissa Graini. Hai. Silakan cantik. Ada Belanda. Kakak cantik. Pengacara kita satu ini. Beliau dong. Beliau Tua banget gua. Jadi Bu Mel ini track recordnya bagus sebagai pengacara. Tuh Bu Mel. Apa? Tadi ini ya Itu ya KUHP ya. Oh, itu gimana sih Kak? Aduh bingung deh. Emang isunya apa aja? Isunya aku biasalah. Kalau kan. check-in masuk penjara. Iya, nggak bisa. Aduh, bukannya nggak mau dilarang, nggak apa-apa, dilarang. Cuman kan kayak resah aja gitu loh. Masa urusan pribadi kita mau dicampur pemerintah? Nah, Bener. hari ini topik pembahasan kita adalah ya mengenai KUHP. Ya. Berat, sangat berat. Tapi nggak seberat kehidupan ini sih. Ya. KUHP, Kitab Undang Hukum Pidana. Nah, yang selama ini di Indonesia itu kita masih pakai KUHP lama, Warisan Belanda. Ya kan, selama 220 tahun itu. Waduh, udah lama banget kan? Ganti, udah lalu. Lalu lebut. Expired. Pusing. Pusing banget. Pusing banget. Nah, jadi langsung aja nih. Keresahan apa ya? Pertama. Yang salah satunya yang kayak biasalah anak muda kan. Urusan pribadi yang nggak boleh check-in gitu Kak. Terus Pulang malam masuk penjara. masuk penjara, katanya nanti bisa dilaporin sama siapa sih, orang tua gitu-gitu. Pokoknya ada hubungan darah katanya ya. Habis itu nggak boleh protes ke pemerintah atas kebijakan-kebijakan. Dibungkam. Iya, gimana dong kita sebagai negara demokrasi? Masa kita nggak bisa komen? Yang paling penting nih ya, untuk kaum muda-mudi, gak Kaget boleh gue. Ih, mabuk. aduh Gitu ya. ya, maaf ya. Emang kalau di podcast kita gak kayak gitu, kayak oktavnya ada tiba-tiba di 6 oktav gitu. Oh, katanya nggak boleh mabok. Gak boleh mabuk katanya. Nah, Aduh, tuh. banyak Gimana banget kita ya. Para pemabuk ini. Gimana ya? Kita gak pernah. Bukannya Kita kita nggak minum, tapi kita gak pernah mabuk. Wih, ngeri. Minum air putih. Air putih. Nah, Minum di gelas oma. sebelum kita menjawab
Gimana kalau kita minum dulu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut. Cheers dulu. Cheers dulu. Nggak boleh dicekokin. Nggak Gak boleh, udah ada undang-undangnya. Masuk. Lezato. Aku gelas omanya di sini aja. Iya, gelas oma. Ini namanya gelas oma. Nah, oke, poin pertama tadi apa Bel yang kamu Perzinahan, Ya, intinya perzinahan bisa lah di ya, penjara. di penjara gitu. Kalau statusnya belum menikah lah, terus dilaporin sama Kumpul kebo. kumpul kebo. kohabitasi? Wah pinter loh. Tahu lah dia. Nggak boleh kumpul kebo, kumpul kambing boleh nggak? Kumpul binatang. Lama-lama jantung ya di sini. Kita sabar. Huza. Oke, jawab Oke. pertanyaannya. Jadi bener banget ya kalau dilihat dari mulai RUU KUHP ini disusun, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini lagi digodok oleh pemerintah dan DPR. Udah rame banget nih. Katanya ada 14 pasal yang lagi dihebohin di masyarakat sipil. Salah satunya yang tadi Bella bilang bahwa wah kalau nanti check-in di hotel katanya bisa dipenjara. Kalau pulang malam bisa dipenjara. Mampus. Kalau kritik pemerintah bisa dipenjara kok ya. Aduh. Dikit dipenjara ini kenapa negara kita jadi kayak negara tiran? Ada yang bilang begitu. Oke. Nah kemarin beberapa hari yang lalu sudah disahkan tuh RUU KUHP. Kita sudah punya KUHP sendiri karya anak bangsa. Oh, Tepuk tangan dulu. Indonesia. Jadi kalau dibilang bangga ya harusnya kita bangga Harusnya dong. bangga. 222 tahun loh kita pakai KUHP warisan Belanda. Udah lama banget. Benar yang secara fundamental paradigma hukum di negara kita saat ini udah nggak cocok. Begitu. Nah, tapi memang karena negara Indonesia ini adalah negara yang heterogen, ada banyak budaya, banyak culture, banyak agama, ras, suku. Nah, sehingga memang membuat sebuah aturan yang bisa memuaskan semua pihak itu ya nggak mudah, Syai. Nggak gampang ya. Benar nggak gampang karena Bentul. nggak gampang membuat aturan yang menyenangkan semua pihak. Pasti jauh dari sempurna. Saya kebetulan sudah membaca semua KUHP yang baru ini. Secara norma saya rasa sudah terpenuhi dan itu baik gitu. Tapi secara penegakan hukum mungkin butuh waktu kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat, kepada aparat penegak hukum untuk kita semua punya satu frekuensi dalam pelaksanaan KUHP ini. Yang baru. Nah, makanya sebenarnya ada 3 tahun masa transisi untuk Ingat kita. guys, Iya, 3 tahun. tahun semenjak kemarin itu baru mulai diberlakukan. Jadi nggak sekonyong-konyongnya besok langsung dipenjara semua. Tapi bener nggak sih sebenarnya aturan-aturan di KUHP itu bisa memenjarakan semua pihak. Gue ingat banget berapa bulan yang lalu ada hashtag yang bikin semua bisa kena. Seolah-olah semua bisa dipenjara. Oh. Yang tadi gue bilang perzinahan, check-in di hotel bisa dipenjara, pulang malam bisa dipenjara, ngemis dan lain-lain bisa dipenjara, mengkritik negara aja kok bisa dipenjara, kok gampang sekali orang dipenjarakan dengan KUHP ini. Tapi ternyata ketika kita baca itu semua isi aturan di KUHP enggak gitu juga. Makanya saya juga tanda tanya. Nggak sehoror itu ya sebenarnya. Enggak horor begitu. Kalau orang-orang kayak kita gini Kak, orang awam yang nggak ngerti, pasti itu udah heboh banget nih. Bener, karena apa? Karena rata-rata netizen di Indonesia ini doyannya baca memes doang. Yes, baca berita dimanapun yang langsung ditangkap. Iya, memes doang atau dari konten yang sepersekian menit doang, tapi langsung menyimpulkan. Dia hanya baca perzinahan atau check-in di hotel sekarang bisa dipenjara. Wah bener nih penjara. Dia langsung posting lagi, bikin berita yang sama. Padahal dia sendiri juga belum baca itu aturannya. Begitu. Jadi ketika kita baca, nanti El atau Bella baca itu KUHP, nggak ada tuh tertulis di dalam pasal-pasal di KUHP itu bahwa check-in di hotel bisa dipenjara. Bahwa kohabitasi atau kumpul kebo tadi itu bisa seketika dipenjara begitu saja gitu. Tetapi ada klausul-klausul yang lainnya. Nah, apa aja nih biar para sahabat gembel tahu apa aja yang bisa bikin orang tuh sebenarnya nggak segampang itu untuk memenjarakan orang dengan KUHP yang baru.
Apa aja nih Kak? Nah, mungkin sebelum masuk ke pasal-pasal itu, gue mau ngingetin dulu bahwa kalau kita lihat di KUHP yang baru ini, dia kan ada 2 buku ya, dibandingkan yang di KUHP yang lama ada 3 buku. Yang di 2 buku ini kita baca dulu dong. Di buku pertama itu tuh udah signifikan berbeda banget dengan KUHP yang lama. Apa signifikannya? Justru kalau kita baca di buku pertama, orientasi dalam hukum pidana kita sudah nggak kayak yang KUHP yang lama. Itu tahun 1800-an itu kan aliran hukum kita aliran hukum klasik. Yes. Ya, yang apa-apa pemidanan itu untuk balas dendam buat memenjarakan orang. Ya. Nah, yang ketika sudah benar, nah di KUHP yang sekarang orientasinya itu lebih kepada hukum pidana modern. Nah, apa tuh Hukum pidana modern ini mengutamakan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Artinya apa? Enggak ucuk-ucuk semua orang dengan hukumannya harus dengan di penjara. Meskipun pidana penjara di sini tetap pidana pokok, tapi lebih utama kan ada denda, hukum pengawasan, tindakan. Sehingga kalau kita baca di aturan umum di KUHP ini, langsung kelihatan kok ini negara dalam KUHP ini enggak nafsu banget mau memenjarakan orang. Justru kalau masih bisa diberikan hukum yang lain, hukum yang lain dulu. Hukuman yang nggak selalu melulu si pelaku itu di penjara lah ya. Soalnya kan orang-orang di luar sana pasti bakalan nggak ngerti, apalagi mungkin penjelasan dari kakak ya. Iya. Mungkin sesederhananya kayak gimana tuh contohnya? Jadi gini, kayak tadi pasal perzinahan, itu ada di pasal 411 perzinahan untuk kohabitasi atau kumpul kebo di 412. Orang yang tidak suami istri melakukan hubungan atau persetubuhan, ya kan, kemudian bisa dipidana penjara atau denda. Pidana penjara atau denda, tidak melulu harus penjara. Bisa pidana bayar penjaranya denda. 1 tahun dan atau denda kategori 2. Kategori 2 itu 10 juta. Nah, kalau kohabitasi 6 bulan atau pidana denda. Jadi nggak selalu penjara. Nah, kemudian sebenarnya kalau terkait perzinahan itu dari KUHP yang lama tuh udah ada. Udah ada pasalnya, tapi kenapa heboh baru sekarang? Iya, gitu pada kan? so tahu sih Iya, orangnya. Itu sudah ada sampai ada yang bilang, wah ini pasal di KUHP terkait dengan perzinahan ini bisa merusak apa namanya pariwisata kita, merusak perhotelan dan lain sebagainya. Itu nggak benar banget, karena sebenarnya pasal KUHP terkait perzinahan di dulu pun ada. Yang sekarang masih berlaku nih juga udah ada. Bahkan kalau yang sekarang, yang dulu juga sama, deliknya adalah delik aduan absolut. Nah, yang sederhananya aja nih. Sederhananya aja. Delik aduan absolut itu adalah yang bisa ngaduin kalau ada yang berzina, yang bisa membuat dia dipenjara hanya suami atau istrinya kalau dia dalam perkawinan, atau orang tua atau anaknya kalau dia tidak dalam ikatan perkawinan. Temennya boleh nggak? Kalau temennya nggak boleh. Nggak boleh. Karena kan nggak ada hubungan darah ya. Pak RT boleh nggak? Nggak boleh Nggak sekarang. boleh. Hansip boleh nggak? Nggak boleh sekarang. Nah, justru sebenarnya dengan adanya pasal di 411 ini orang nggak bisa main hakim sendiri. Yang julid-julid, tetangga julid mau ngelaporin nggak bisa. Nggak bisa. Itu Karena maksudnya bahaya. delik absolut tadi yang bisa melakukan penuntutan pengaduan hanya orang-orang yang dituliskan dalam pasal ini. Suami istri, orang tua, anak. Nah, kemudian ketika sudah diadukan, karena dia absolut, nggak boleh pilih-pilih tuh. Gue mau ngelaporin suami gue, tapi yang mau dipidana cuma selingkuhan nih ya, suami gue nggak bisa. Padahal kalau dalam delik aduan absolut, dua-duanya pasti kena. Akhirnya orang akan berpikir dengan sangat matang kalau mau ngelaporin. Nah, kalau kohabitasi atau kumpul kebo tadi, orang tua yang mau ngelaporin anaknya yang kumpul kebo, misalnya tujuannya hanya mau menghukum lawan pasangannya anaknya, nggak bisa, anaknya pasti akan kena. Sehingga juga. itu benar-benar laporan atau pengaduan, benar-benar pengaduan yang benar-benar dipikirkan dengan matang. Mau nggak Begitu. sih seorang ibu merelakan anaknya untuk dipenjara? Dan pasti nama baik keluarganya juga dong. Nah, orang lain nggak bisa. Nah, sebenarnya
seperti yang tadi gue bilang, pasal di 411, 412 ini meminimalisir pihak-pihak lain untuk nggak ikut campur ke dalam urusan internal seseorang. Nah, tapi kenapa sih negara ngurusin urusan lanjang warganya, kan ada yang ngomong gitu ya? Emang itu rame banget. Dan rame Ngapain di sih sosial urusan media. privasi diurusin negara, kayak nggak ada urusan yang lain aja gitu ya. Nah, jadi dalam proses KUHP ini disusun, RUU KUHP ini dibuat, kan dilakukan yang namanya research, ya, sosialisasi. Sosialisasi. Indonesia ini yang tadi gue bilang heterogen, ada Sulawesi, Padang, Bali, Papua. Ketika Kemenkumham kita datang ke, kita sebutlah misalnya Sulawesi, gitu ya, ada Sulawesi. Sulawesi. Misalnya Misalnya aja Sulawesi. Ketika di Sulawesi ngeliat ada pasal perzinahan, mereka ngamuk, ini ngapain sih ngurusin urusan private orang? Iya. Ketika ke Padang, come on, ini kok cuma delik aduan. Harusnya semua orang bisa ngelaporin tuh yang berzina. Budaya kita kan banyak. Iya, 40 rumah itu bisa kena kesialan gitu. Nah, ada tarik menarik antara yang mau dihapuskannya pasal penghinaan, ada yang mau kalau bisa nggak usah aduan, laporan aja. Sehingga karena pemerintah tidak mungkin menyenangkan semua pihak, akhirnya diambillah yang di tengah. Bisa diadukan, tetapi deliknya delik aduan, bisa menjadi tindak pidana, tetapi deliknya delik aduan, dan yang boleh mengadu hanya suami, istri, anak, atau orang tua. Dan ini pun sebenarnya sampai sebelum dimulai persidangan boleh dicabut. Begitu. Paham sekarang. Nah, apakah bisa kalau punya tetangga julid, mantan julid yang masih mau ngurusin hidup kita misalnya, gitu ya? Saya nggak mau ngejat sih orang yang bilang, wah masa ngurusin gue mau berzina emang kenapa? Gue mau kumpul-kumpul emang kenapa? Ya, kita sebenarnya kalau ngomongin aturan di agama masing-masing kan juga udah ada gitu ya. Tetapi negara kan juga harus menghormati lembaga pernikahan dong. Jadi negara kayak memfasilitasi warganya. Memfasilitasi. Benar, menghargai, menghormati lembaga perkawinan yang ada di negara kita. Kemudian dalam rangka menghormati itu, ketika ada suami atau istri yang merasa dirugikan, dia boleh menggunakan haknya untuk melapor. Tapi kalau enggak, ya enggak apa-apa, enggak dipaksa juga. Begitu. Jangan dipaksa. Mulai deh. Beda. Apakah kalau nginep ke hotel, orang hotel berarti harus periksa dong, ada surat nikah atau enggak? Ada di dalam KUHP ini disebutkan aturan tambahan harus ada surat nikah. Enggak ada, itu kayak interpretasi ngada-ngada netizen aja. Yang membahas Suka mengada-ngada deh kadang. Bener, Jadi nggak kita ada. orang-orang yang malas-malas membaca langsung ikut aja tuh. Terus katanya bule-bule juga pada ogah mau datang ke Bali gara-gara ada aturan ini. Lah, bule-bule ini kemana aja di KUHP yang lama juga ada loh diatur. Karena kan sama deliknya gitu. Menurut aku sih Kak, kenapa boleh ngomong kayak gitu? Karena kan sosial media sekarang lagi rame banget karena ya. mereka juga salah menginterpretasikan dari pasal situ. ini. Padahal tidak akan mengganggu urusan private yang seperti itu juga, kecuali ada yang ngadu. Dan yang ngadu nggak boleh orang yang tidak berhak. That's it. Ya udah, apalagi di Clear ya? Bali. Clear sebenarnya Di Bali sih. nggak ada yang ngadu-ngadu kayak Lia Kak. Benar, itu clear sebenarnya. Begitu. Nah, tentang pasal Apalagi kritik. Pengejekan Penghinaan. presiden. Oke, ada yang bilang Presiden kita Wapres ya. kita dibungkam dengan KUHP ini. Dibungkam bener nggak sih kalau kita kritik itu langsung dipenjara? Sekali lagi, di dalam pasal itu ada di pasal 218. Di dalam pasal itu disebutkan, tidak ada di sana disebutkan tidak boleh mengkritik. Yang nggak boleh itu menghina. Tahu nggak sih bedanya? Siapa? Bedain. Kritik sama hina. Siapa yang Kalau menghina menghina? contohnya gimana? Benar. Lu kayak kodok. That's right. Ke fisik ya. Iya, lebih kayak kepada kodok. martabat diri seseorang yang isinya penistaan, penghinaan. Dari sononya itu sudah merupakan sebuah kejahatan, penghinaan. Jangankan presiden kita aja dihina juga marah kok, apalagi presiden sebagai simbol warga Indonesia lah. Iya. Dia kepala negara Pemimpin negara kita. Nah, di semua KUHP di seluruh negara ada aturan yang harus menjaga harkat dan martabat kepala negara asing. Make sense gak? Kepala negara kita nggak jaga harkat dan martabatnya. Sementara presiden Lain kita harus jaga. Begitu. Nah,
dalam pasal penghinaan di pasal 218 ini nggak disebutkan menghina itu mengkritik itu tidak boleh. Penghinaan itu ya menjatuhkan harkat dan martabat orang. Misalnya, mohon maaf, menyamakan seseorang dengan kebun binatang, kodok, buaya dan lain-lain. babi, Dan lain-lain. gitu. Tapi kalau kritik misalnya nih, kalau kita mau bilang pemerintah itu programnya ngawur, ngaco, bego amat sih kebijakannya. Nggak jelas tuh. Nggak jelas, harusnya begini. Itu namanya Itu kritik yang membangun, itu nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau Ya, sudah menghina, bedain. gitu kan, presiden kafir lah misalnya, Yes. presiden PKI lah Ya. misalnya, itu kan sudah bukan kritik, dan kita kan nggak mau negara kita ini yang menjadi negara tempat kita bisa membuncahkan maki-makian. Iya, apalagi semena-mena jadinya. Iya, apalagi ke presiden kita sendiri. Iya, nggak menghargai. Kalau unjuk rasa Presiden gimana? namanya. Unjuk rasa tetap boleh kok. Jadi pasal penghinaan terhadap presiden atau kepala wakil presiden ini tidak menghalangi orang unjuk rasa. Itu diperbolehkan. Benar. sekali. Nah, dan satu lagi, dalam pasal penghinaan ini harus aduan langsung tertulis oleh presiden atau wakil presiden. Nggak boleh tuh tersinggung, dia kan cinta banget misal sama presidennya, gitu ya. Begitu presiden dihina, dia ngamuk-ngamuk. Jadi yang lapor. Dia ngelapor, nggak bisa, mau secinta apapun Misalnya Mau ini secinta punya, apapun. iya, misalnya punya komunitas apapun di Iya, luar sana iya. sebagai pendukung presidennya. Kita Betul. jangan lupa ya, presiden itu adalah orang yang dipilih hampir setengah plus satu Iya. dari warga negara pemilih suara ya. Pastinya kan ada tim suksesnya nih. Iya, maksudnya ada pendukungnya. Nah, kalau presidennya dihina, ngamuk nggak? Ngamuk. Ngamuk. Nah, ini adalah Itu udah mati-matian gimana caranya gitu kan. Iya. Dia jadi presiden kita gitu. Jadi Iya, kepala- harus dijaga. Nah, Iya, kalau harus kata dijaga dong. Profesor Edi Wamen Kumham, dia bilang ini tuh adalah salah satu cara negara untuk mengendalikan sosial, pengendalian sosial, Nah. gitu. Itu adalah alat pengendalian sosial. Agar apa? Agar sudah dibuatkan normanya bahwa tidak boleh ada penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden. Kritik nggak apa-apa, tapi kalaupun presiden merasa terhina, hanya presiden atau wakil presiden yang boleh ngelaporin. Oh, gitu. Gitu. Kalau enggak, ya nggak boleh. Yang juga. bersangkutan yang kena penghinaan aja yang bisa ngelaporin. Benar. Nah, dari pasal yang perzinaan atau yang penghinaan, di dalam buku pertama yang tadi gue bilang, itu disebutkan kalau ancamannya di bawah 5 tahun, hakim bisa untuk nggak penjarain. Denda, pengawasan, tindakan tidak serta-merta harus dipenjara, begitu. Ada indikator hakim itu mempidananya dengan cara yang mana? Penjara tidaklah satu-satunya hukuman, begitu.